Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 4B dengan tema Pancasila sebagai ideologi negara dengan anggota kelompok sebagai berikut. Dia Akila, Nabila Syifa Kayana, Krista Viviani, Putu Gita Sumber Cahyani, Ramadanti Safitri, Safrina Citradela, Putri Farista Sari, Dias Danda Astiza, Cayara Alima Fadjanur, Mimbar Torik Ramadan, Agnes Tiara Sialuna, dan Raka Side Zain. Baik, semuanya selamat malam kawan-kawanku semua. Sebelumnya perkenalkan nama saya Mimbar Torik Ramadan. Di sini saya akan membawa materi tentang landasan utama Pancasila sebagai ideologi negara. Sebelumnya kita pasti sering kali mendengar kata Pancasila, tapi hari ini kita akan bedah lebih mendalam lagi. Pancasila bukan sekedar mata pelajaran saja. Ia adalah jantung dan roh bangsa kita. Maka kita telusuri mengapa ia menjadi landasan utama bangsa. Yang pertama, Pancasila bukan sekedar teori. Ia adalah kompas kita. Ia mendidik kita bagaimana kita harus berpolitik, berekonomi, dan bersosial. Ia adalah landasan utama yang disepakati agar kita bisa bergerak harmonis menuju tujuan bersama. Tanpa ideologi ini, Indonesia bisa terpecah belah. Kalau ideologi adalah visi, maka Undang-Undang Dasar 1945 adalah manualnya. Pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum. Artinya, semua aturan dari undang-undang sampai peraturan daerah harus sejalan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Ia adalah aturan main yang mengikat kita semua. Indonesia adalah mozaik indah dari 17.000 pulau, ratusan suku, dan nama agama resmi. Kita sangat beragam. Apa yang menyatukan semua itu? Ya, Pancasila. Ia adalah lem yang kuat. Sila ketuhanan misalnya. Menjamin kebebasan beragama bukan memaksakan satu agama. Sila persatuan. Memastikan perbedaan kita justru menjadi kekuatan. Inilah esensi dari Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kesimpulannya, Pancasila adalah paket lengkap. Ideologi kita, hukum kita, dan pemersatu kita. Tugas kita bukan hanya menghafal, tapi mengamalkan. Mari kita jadikan Pancasila bukan hanya di buku, tapi dalam setiap keputusan dan tindakan kita sehari-hari. Terima kasih. Selanjutnya ada makna dan fungsi ideologi Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang artinya lima dan sila yang artinya dasar. Pancasila adalah ideologi yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa sejak sebelum Indonesia merdeka. Pancasila sebagai dasar negara adalah fondasi utama untuk kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pancasila menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintah, hukum, serta kehidupan sosial dan budaya. Landasan utama Pancasila adalah pemerintah. Semua aturan, kebijakan, dan hukum harus bersumber dari lima nilai Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial. Dengan menjadi Pancasila sebagai dasar negara, Indonesia memiliki arahan dan tujuan yang jelas dalam membangun kehidupan yang adil dan makmur. Jadi, Pancasila bukan hanya sebagai simbol, tetapi juga sumber daya segala hukum dan pedoman hidup bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu ada Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila disebut ideologi bangsa karena menjadi pedoman atau panduan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia dalam mencapai tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan bersatu. Di dalam Pancasila terdapat nilai-nilai penting seperti religius, percaya kepada Tuhan dan menghormati semua agama, kemanusiaan, menghargai sesama tanpa membeda-bedakan, persatuan, menjaga keutuhan dan kebersamaan sebagai bangsa Indonesia. Kerakyatan mengutamakan musyawarah dan kepentingan bersama, keadilan sosial menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Pancasila juga bersifat terbuka, artinya bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan perubahan dunia, tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Dengan begitu, Pancasila tetap relevan dan bisa menjadi pegangan hidup bangsa Indonesia di masa kini maupun masa depan. Pengertian ideologi, konsep, dan tujuan. Yang pertama itu ada sistem pemikiran, yaitu
menjelaskan tentang bagaimana masyarakat seharusnya diatur dan berfungsi untuk mencapai tujuan bersama. Ideologi juga memengaruhi cara individu dan kelompok berpikir, bertindak, dan berinteraksi. Yang kedua, ada dasar perilaku yang bersumber dari nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi tersebut, yang berfungsi sebagai pedoman dalam bersikap, bertindak, dan berpikir. Ideologi seperti Pancasila menjadi panduan hidup yang mengarahkan perilaku warga negara agar sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut. Misalnya, menjunjung tinggi kemanusiaan, persatuan, dan keadilan sosial. Yang ketiga, ada sifat futuristik, yaitu karakteristik yang mengarahkan pandangan, nilai, dan tujuan suatu ideologi ke masa depan. Jadi, bukan terpaku pada tradisi atau sejarah. Sekian. Selanjutnya ada tahapan perkembangan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, apa sih tahapan perkembangan Pancasila itu? Perkembangan Pancasila sebagai ideologi mencerminkan proses pematangan kesadaran bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai dasar yang menyatukan, membangun, dan menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Lalu ada tiga tahap utamanya. Yang pertama ada Pancasila sebagai ideologi persatuan. Pancasila berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang majemuk seperti Indonesia ini. Nilai-nilainya seperti toleransi dan kebersamaan menjadi dasar integrasi sosial. Pandangan fungsionalisme struktural menjelaskan bahwa masyarakat dapat bertahan jika memiliki kesepakatan nilai bersama. Relevansinya masih kuat di tengah potensi konflik sosial dan ancaman disintegrasi bangsa. Yang kedua, ada Pancasila sebagai ideologi pembangunan. Setelah kemerdekaan, Pancasila jadikan dasar dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk mewujudkan kesejahteraan. Nilai-nilai Pancasila menjadi pedoman dalam kebijakan ekonomi, hukum, bahkan kebijakan pendidikan. Yang terakhir, nomor tiga, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila bersifat fleksibel dan dapat menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Nilai-nilainya bersumber dari budaya bangsa dan dapat ditafsirkan secara ulang oleh setiap generasi. Franz Magnus Tuceno menekankan bahwa ideologi terbuka tidak kaku dan harus disesuaikan dengan konteks sosial. Penting untuk menjaga agar Pancasila tidak digunakan sebagai alat politik, melainkan sebagai pedoman kemanusiaan, demokrasi, dan kebebasan berpikir. Jadi, kesimpulannya adalah Pancasila ini berkembang dari alat pemersatu menjadi pedoman, pembangunan, hingga ideologi terbuka yang dinamis. Nilai-nilainya harus terus tetap kita dihayati dan terapkan agar tetap relevan menghadapi tantangan zaman. Tantangan internal ideologi Pancasila sendiri berasal dari dalam bangsa Indonesia sendiri. Yang pertama ada ancaman disintegrasi, yang ada gerakan separatis seperti pemisahan kelompok yang ingin berpisah dengan kelompok besar yang berada pada OPM, Organisasi Papua Merdeka, di Papua, serta ada GAM, Gerakan Aceh Merdeka yang berada di Aceh, dan konflik horizontal yang pernah terjadi pada Sampit, Poso, Aceh, Papua, serta pernah terjadi di Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diperburuk oleh ego primordial lokal pasca ekonomi daerah. Yang kedua, adanya rendahnya pemahaman. Rendahnya pemahaman yaitu kurangnya popularitas dan pengetahuan masyarakat tentang sila-sila Pancasila, terutama di kalangan masyarakat pada saat ini. Yang keempat, ada demoralisasi bangsa. Demoralisasi bangsa sendiri adalah penurunan semangat moral serta akhlak pada masyarakat sendiri yang mengakibatkan mereka melakukan perilaku yang tidak mencerminkan Pancasila seperti korupsi, intoleransi antar umat, agama, bangsa, ras, dan budaya, tawuran antar pelajar sekolah, dan pola pikir pragmatif
yang membuat orang itu hanya melihat hasil akhirnya tanpa berpikir idealis belaka, serta perilaku masyarakat yang konsumtif. Kemudian yang keempat ada ketidakmerataan kesejahteraan. Tingginya angka kemiskinan di Indonesia yang mencapai 11% menurut Badan Statistika Nasional, yang penyumbang terbesarnya berada di Papua dengan persentase 30,05% dan di Papua Barat 27,13%, yang sangat bertolak belakang dengan adanya sumber daya alam di Papua yang sangat banyak. Kemudian adanya pembangunan infrastruktur di daerah-daerah terpencil yang belum merata sangat bertolak belakang dengan nilai Pancasila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, selanjutnya ada tantangan eksternal dan globalisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Yang pertama itu ada globalisasi. Globalisasi telah membawa kemudahan dalam teknologi dan komunikasi yang membuat dunia terasa tanpa batas. Di era digital saat ini, generasi muda dapat dengan mudah mengakses berbagai budaya dari seluruh dunia melalui media sosial seperti mengakses budaya Korea, Jepang, maupun Barat. Namun, tanpa pemahaman dan filter dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri, kita bisa saja meniru gaya hidup, perilaku, atau pandangan hidup asing yang tidak sesuai dengan jati diri bangsa. Karena itu, penting bagi kita untuk menjaring pengaruh global dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, sopan santun, dan rasa nasionalisme. Yang kedua ada desakan ideologi lain. Arus global juga membawa masuk berbagai ideologi transnasional yang dapat mempengaruhi cara berpikir masyarakat Indonesia. Saat ini, kita sering menjumpai pengaruh liberalisme, individualisme, pragmatisme, hedonisme, bahkan radikalisme agama. Ideologi-ideologi tersebut bisa membuat masyarakat menjadi lebih egois, konsumtif, dan terpecah serta menjauh dari semangat persatuan dan keadilan sosial. Oleh karena itu, Pancasila perlu dijadikan pedoman utama agar kita tetap memiliki arah dan jati diri bangsa yang kokoh di tengah perubahan dunia. Dan yang ketiga, ada kepentingan internasional. Globalisasi ekonomi membawa peluang sekaligus tantangan besar bagi Indonesia. Banyak investasi asing masuk ke Indonesia terutama dalam pengelolaan sumber daya alam atau SDA. Namun, sebagian investasi ini mengikuti prinsip ekonomi kapitalis yang seringkali bertentangan dengan konsep ekonomi kerakyatan Pancasila. Tugas kita adalah memanfaatkan kerjasama internasional secara cerdas tanpa mengorbankan kedaulatan ekonomi dan keadilan sosial bagi rakyat Indonesia. Selanjutnya, pentingnya pendidikan politik Pancasila. Yang pertama, kesadaran ideologi. Memahami dan mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, termasuk konsep kewasan Nusantara dan ketahanan nasional. Kesadaran ini juga mencakup penghayatan terhadap konsep wawasan Nusantara serta ketahanan nasional, yang mengajarkan pentingnya menjaga keutuhan bangsa dan kedaulatan negara di tengah berbagai tantangan global. Yang kedua, kerukunan beragama. Membangun kerukunan hidup antar umat beragama dan memahami hubungan agama dengan pembangunan. Melalui pendidikan ini, setiap individu diharapkan mampu menghargai perbedaan keyakinan, memahami bagaimana nilai-nilai agama dapat mendukung proses pembangunan nasional secara harmonis tanpa menimbulkan konflik. Yang ketiga, motivasi berprestasi. Membangkitkan semangat bersaing untuk mencapai prestasi di bidang ilmiah, seni, dan olahraga. Yang keempat, disiplin nasional. Menegakkan aturan dan hukum, mematuhi undang-undang, serta melestarikan keselarasan lingkungan. Disiplin nasional tidak hanya mencegah taat hukum, tetapi juga tanggung jawab sebagai warga negara dalam menjaga ketertiban sosial dan menjaga keseimbangan antara hak serta kewajiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, selanjutnya penjelasan tentang studi kasus tentang G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Jadi dulu itu ada Gerakan 30 September yang dipimpin oleh DN Aidit dan PKI yang bertujuan untuk menggulingkan Presiden Soekarno dan menjadikan Indonesia negara komunis. Kronologis singkatnya itu pada tanggal 1 Oktober dini hari, 6 perwira TNI menjadi target pembunuhan. 3 diantaranya
tewas dan yang lainnya diculik dan dibawa ke lubang buaya. Korban utamanya termasuk Mayor Jenderal Ahmad Yani dan Letnan Pierre Tendean. Selanjutnya, setelah itu Presiden Soekarno memerintahkan Mayor Jenderal Soeharto untuk menumpas PKI. PKI dibubarkan, ID ditangkap, dan organisasi simpatisan ikut dibubarkan. Dampak peristiwa ini, ratusan ribu orang meninggal, termasuk 7 pahlawan revolusi, dan banyak orang yang diasingkan ke kamp konsentrasi. Sejak Orde Baru, peristiwa ini diperingati setiap tanggal 30 September dan tanggal 1 Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Kemudian, Mayor Jenderal Soeharto membangun Monumen Pancasila Sakti di Lubang Buaya sebagai penghormatan bagi para pahlawan revolusi. Dan setiap tanggal 30 September juga, film pengkhianatan G30 SPKI juga diputar untuk mengenang peristiwa G30 SPKI. Yang kedua ada konflik Ambon. Konflik Ambon ini terjadi pada tahun 1999 sampai tahun 2000. Ini bermula dari bentrokan kecil antar warga negara yang berbeda agama, kemudian menyeluruh ke berbagai daerah di Maluku. Waktu itu suasana politik masih belum stabil akibat reformasi, ditambah adanya masalah ekonomi dan transmigrasi yang membuat ketegangan semakin besar. Akhirnya ribuan orang menjadi korban jiwa dan banyak orang yang harus mengungsi. Untungnya pada tahun 2000, pemerintah berhasil mendamaikan lewat perjanjian Malino II, dan dari situ masyarakat mulai membangun kembali kehidupan mereka. Kemudian ada bom Bali. Jadi bom Bali ini terjadi pada tanggal 12 Oktober tahun 2002, itu di Kuta Bali, tepatnya di Pedis Pub dan Sari Club. Dari tragedi bom Bali ini menewaskan sekitar 202 orang dari 24 negara berbeda, termasuk juga warga negara asing, dan 300 orang kurang lebih itu luka-luka. Kemudian pelaku dari tragedi ini yaitu kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Tujuan mereka itu menyerang warga Barat dan menentang kebijakan luar negeri Amerika Serikat. Akibatnya, keamanan nasional itu lebih diperketat dan Indonesia mulai serius memberantas terorisme dan dibentuklah Densus 88. Dampak dari tragedi ini itu sempat melumpuhkan pariwisata di Bali dan juga ekonomi daerah itu menurun secara drastis. Dan tentunya meninggalkan luka mendalam bagi masyarakat Indonesia dan dunia. Oke, jadi bisa kita simpulkan bahwa Pancasila adalah ideologi yang sangat penting dan mendasar bagi bangsa Indonesia. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, tapi juga menjadi pedoman hidup yang selalu bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya. Sebagai dasar negara, Pancasila bersifat imperatif, artinya wajib dijalankan dan punya kekuatan hukum. Sementara sebagai pandangan hidup, Pancasila juga mengikat secara moral karena nilai-nilainya harus tetap diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, kita semua, terutama generasi muda, perlu terus menanamkan kesadaran dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila supaya bangsa Indonesia tetap kuat, adil, dan bersatu di tengah perubahan zaman. Itu presentasi dari kami. Cukup sekian. Terima kasih. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.